Nah, di sini apa yang gue maksud dari tentukan ya. Jadi kalau misal ya, teman-teman itu punya gaji contohnya 5 juta, teman-teman ini harus tentukan dulu ya, teman-teman ini punya pengeluaran berapa? Kalian tuh punya pengeluaran bulanan tuh berapa di Jakarta ya? Ini gue ambil contoh angka ya, kita ambil 50% ya. Ya again ya, ini gaji lu awalnya 5,4 udah gue diskon. Jadi ini udah sebenarnya udah harusnya realistis banget ya. Kalau lu di atas itu berarti tinggal di-adjust saja. P itu gaji teman-teman ya, X itu pengeluaran. Contohnya pengeluaran itu 2,5 juta ya. Ini udah fully discounted ya, karena kan 5,4 nih awalnya ya. Tapi gue udah diskonin kurangin per 1.000 sebelah sini. Terusnya kita bakalan cari sisanya, sisa duit alias kita bilangnya Y. Ya ini kita bilangnya pengeluaran. Ya ini gaji. Nah, gini lah ya. Nah, sisanya itu kayak gimana? Kita bakalan kurangin P kurang X ya. Jadi kita bilang 5 juta, gaji yang lu punya dikurangin 2,5. Lu dapat hasil 2,5 juta. Jadi kita udah dapat sekarang sisa. Karena kesalahan kaprah yang teman-teman sering lakuin dalam dunia, let's say, finance ya, dalam mengelola uang, itu teman-teman selalu invest what's left. Maksudnya gimana kalau misalnya sekarang ada 5 juta, ya ini tanggal 1 sampai tanggal 20, ini udah spend 4 juta, sejuta. Sejutanya ini lu baru investasikan, nah itu salah kaprah. Jadi lu selalu harus kotak-kotakin finance lu. Lu harus selalu invest apa yang lu dapetin dulu, baru itu jadi uang lu. Ya, ini kata-kata ya dari Warren Buffett ya. Do not save what is left on spending, but spend what is left on after investing. Ya, yang tadi gue jelasin ya. Misal, ini kita lagi terapin nih ya rumusnya. Jadi, kita bakalan spend, alias kita bakalan cuma ya invest segini. Lu dari duit 5 juta ini, ya kita bakalan invest, ini buat diinvestasikan yang bakalan gue jelasin nanti. Jadi setiap kali lu terima paycheck nih, setiap kali terima 5 juta, lu langsung sisihin, langsung. Nah, nomor 2 ya, yaitu dana darurat. Jadi sebelum ya kita go on risky atau mencapai 1 miliar pertama, gue rasa teman-teman itu harus set yang namanya itu dana darurat. Jadi dana darurat, itu gue sering banget bilang minimal itu 12 bulan. Tapi kita kasih longgar dikit itu 6 bulan guys. Kita bilang dana darurat itu DD, ya 6 bulan guys. 6 bulan dari pengeluaran ya. Jadi teman-teman ini harus punya uang ya, dana darurat. Let's say kan tadi pengeluaran gue 2,5 juta kan. Ya dikali 6 ya, sesimpel itu. Jadi kalau lu kali ini semua ini dapat 15 juta. Jadi lu harus punya dana darurat sebesar 15 juta. That's it. Ini amit-amit kalau misal dipecat atau lu ada masalah dan sebagainya, lu tetap punya uang ya, lu ada kasbon ya. Jadi kedua itu lu harus punya dana darurat. Ya, setelah lu taruh ke mutual fund, lu taruh ke MyBCA, lu taruh ke Welma, bebas ya. Intinya, lu harus punya dana darurat sebesar 15 juta. Nomor 3 ya, cari side hustle. Jadi setelah lu punya dana darurat, setelah ya, kata kunci ya, setelah lu punya dana darurat, lu baru mulai cari side hustle. Jangan yang namanya itu kebalik guys. Jangan lu belum ada dana darurat, lu udah cari side hustle dulu. Karena side hustle itu risky guys. Lu harus selalu meresikukan either uang lu atau waktu lu. Ya belajar buat, gue rasa cari lapangan pekerjaan baru ya. Misal lu side hustle, lu keluar dari misal lu punya duit ya 2,5 juta per bulan ya, source of revenue-nya gimana cara ini jadiin 1M. Kalau kita pakai ya structure yang sangat-sangat normal, ini butuh kurang lebih 40-an tahun. Karena kan 2,5 juta dikaliin 12 aja ini 30 juta. Ini dalam setahun nih, ya kan? Terus saya kalau ini lu kaliin 10, ya ini udah 300 juta, ini 10 tahun. Ya kalau lu pengen hit 1M, ya ini 30 tahun kurang lebih, hampir 40 lah kurang lebih. Kayak gitu. Jadi menurut gue, tapi apa yang lo harus lakuin kalau misal punya gaji 2,5 juta per bulan? Menurut gue sekarang, the best option yang lo bisa punya itu masuk ke risk on markets ya. Gue bukan bilang lo harus all in dan sebagainya, tapi menurut gue, dari gue perspektif gue pribadi, the best option yang lo punya sekarang, upside terbaik itu sekarang ada di financial market, yaitu cryptocurrency. Jadi kalau lo masuk ke crypto, jadi kita bilangnya lo jangan masuk ke altcoins dulu ya, karena uang lo masih sangat minim. Tapi again, sebelum masuk ke crypto, lo harus punya dana darurat ya, kayak requirement kita 4 ini ya. Jadi lo jangan asal terjun langsung lompat ke 4, langsung lompat ke 4 ini tanpa ngerjain step 2 sama step 3 dulu. Jadi lo udah punya dana darurat, baru dengerin dari ini, oke? Ini lu disclaimer dulu ya, karena orang-orang bisa aja potong dulu ya. Tapi yang lu perlu pahamin, menurut gua sekarang the best upside yang kita punya itu cryptocurrency. Kenapa? Karena stocks ada masa-masa boomingnya juga ya. Kalau kita investasi stocks, saham di masa-masa Warren Buffett kayak dulu, kita udah kaya banget sekarang. Kalau kita invest di zaman-zaman misal properties ya, pas masih sebelum Masehi dan sebagainya mungkin kayak gitu, ya sekarang kita udah kaya banget property, atau bahkan di abad ke-19an sebelum subprime mortgage 2008 kita udah kaya banget guys. Ya kalau kita invest emas sebelum
investor satu gold ETF dan sebagainya, kita sekarang udah kaya. Setiap generasi itu pasti ada siklusnya. Setiap generasi itu pasti ada momentumnya. Dan menurut gue sekarang momentum, tapi menurut gue pribadi, kalau lu tarik ya beberapa tahun ke depan, 10 tahun ke depan, Bitcoin itu bakalan ngasilin return 30-40 CAGR guys, compound annual growth rate. Jadi kalau kalian bisa ngasilin return 30% per tahun, misal lu dengan 2,5 juta ini, setahun kan bisa berapa? 30 juta kan, kurang lebih yang lu bahkan investin. Ya, 30 juta yang lu invest tahun ini dalam 10 tahun ini kurang lebih bisa 11-12x lebih guys. Ya, kalau lu bisa ngasilin CAGR return 30%. Jadi kalau lu misal tahun ini, misal lu tabung 30 juta, ini tahun 2025, sebelah sini, by the time lu tahun 2035, nih dengan CAGR alias return ya, kita bilangnya return, konsisten 30% per tahun alias lu bakal masukin ke Bitcoin ya, jadi setiap bulan lu masukin dan sebagainya, uang 30 juta ini bakalan kurang lebih jadi 413-an juta guys. Ya, ini duit lu bakalan kurang lebih 10x ya, 13x bahkan ya, kalau lu berhasil ngasilin return, misal lu invest ke saham atau invest kemanapun itu nggak bisa masuk. Tapi kalau uang yang kecil itu cenderung ya, kita bilang relatif kecil alias misal di sini case itu 30 juta, ini cenderung bisa menghasilkan return yang ya cukup signifikan guys ya. 30% bakar duitnya jadi nol ya, yang penting jangan di all in futures leverage dan sebagainya. Ini butuh pelan-pelan, tapi berdasarkan hitungan gue, kalau kalian bisa dapetin return 30% per tahun ya dengan gaji 2,5 juta, ini cuma butuh 8 tahunan ya, maksimal 9 tahun buat dapetin 1 miliar pertama ya. Jadi apakah ini lama? Iya, tapi apakah pasti? Pasti. Karena kita di sini